Kami sudah dengar peringatan dari nabi-nabi, peringatan dari ustaz-ustaz, ulama-ulama kami. Teman-teman kami sudah kasih ingat. Oleh karena itu kami hari ini nyesel. Harjina detik ini juga pakai harfun garnya fa. Atofnya fa. Harjina tebus. Kalau kami dipulangkan ke dunia, catatan amal kami ini akan kami ubah, dirubah semua. Tidak akan ada lagi yang begini-begini. Handbrake nyala ya? Kami akan beramal soleh dan ada yang lain. Inna sudah dinyatakan. Sayangnya dalam riwayat-riwayat dikatakan orang-orang mujrimun itu, orang-orang berdosa itu nyesel di akhir, minta pulang mau beramal soleh. Apabila dia dipulangkan benar-benar, mau jadikan lagi dunia yang baru, pulang lagi, pasti mereka akan jahat lagi. Rasanya berat sekali kita menerima. Masa orang udah melihat kenyataan di sana bahwa janji Allah benar, catatan terlihat, matahari hanya satu jengkal di atas kepala, bumi yang baru dibuat dari tembaga, mereka berenang-renang di lautan keringatnya yang mendidih. Nyesel minta pulang, sampai di dunia dipulangkan, andai kata dipulangkan, mereka jahat. Wah iya, tidak mungkin kabar itu bohong. Ternyata satu hari Allah beri paham. Ada teman saya sakit jantung, penyumbatan pembuluh. Itu jantungnya, darah bisa masuk ke dalam jantung, lancar. Tapi dikeluarin nggak bisa, karena ini penyumbatan. Keluar nggak bisa, masuk bisa. Waduh, sakitnya jantung itu, sampai jerit-jerit, tolong. Dibawa ke rumah sakit, disuntik morfin, bangkul, nggak mempan masih ada. Rumah sakit, udah nggak sadar diri, udah disuntik morfin, tetap ada. Akhirnya besoknya dia udah sadar, masih sakit. Dia nanya, dokter ini sakit apa? Luar biasa, kayak ayam disembelih. Kalau dokter ini penyumbatan pembuluh nadi, Pak. Darah keluar nggak bisa dari jantung, nafsu bisa. Jadi sakit. Sebab apa saya bisa sakit kayak gini? Kata dokternya karena bapak rajin merokok dan minum kopi. Mau apa dia bilang? Demi Allah dokter, saya ceraikan talak 3 rokok ini. Mulai detik ini. Talak 3 dicerai rokok. Karena itu luar biasa. Dirawat di rumah sakit 2 minggu, sembuh. Pulang ke rumah, anak istrinya bilang, Pak jangan merokok. Kata Pak, sakitnya bukan main, 2 minggu Bapak menderita, wajah Bapak bengkak, jadi tolong. Diam. Ternyata apakah dia berhenti merokok? Enggak, masuk WC, sembunyi-sembunyi dari anak istrinya merokok. Udah merasakan sakit luar biasa. Persis kayak yang dikatakan oleh kita. Seandainya orang berdosa udah lihat dosa-dosa, udah mendidih, direbus air keringatnya sendiri di hari kiamat sana. Andai kata dipulangkan ke dunia, dia akan kembali berbuat dosa. Makanya pantas dibakar di neraka. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Kami tidak menzalimi mereka, orang-orang durhaka itu kami bakar di neraka. Tapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Sebaliknya orang-orang yang soleh, mereka lihat amalan mereka di hari kiamat. Tuh lihat tuh, masya Allah, wajahnya bercahaya. Wujuhi yawma'idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Mereka lihat bercahaya wajahnya, berkilau-kilau. Kata haditsul ghasyiyah, wujuhi yawma'idin khasyiyah. Ada yang ketakutan, tapi ada yang
naimah, berbahagia sekali. Selesai. Sudah kau lihat? Ada yang hanya saja ada beberapa dosa yang saya buat kata hilang. Saya pernah begini, saya masih ingat. Tapi hilang, nggak ada di situ. Kata malaikat, itu dosanya kau sudah tobat, sudah dihilangkan dari catatan amal. Karena kau tobat. Nah itu yang masih ada itu kamu nggak sempat tobat, lupa. Tapi catatan amalmu penuh dengan kebaikan. Maka dia bilang, nah, silakan kamu masuk surga. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa dapat catatan amal tangan kanan, surga dengan pemeriksaan yang ringan saja. Tapi ketika kita motong daging, sambil motong subhanallah, dagingnya selesai, hilang apa sih? Pun kita luas di akhirat. Ladang kita ini ladang kita untuk kita panen di akhirat. Kalau nggak pernah lahir ke dunia nggak bisa masuk surga. Mana bisa masuk surga nggak pernah lahir? Yuk, coba gimana mau masuk surga lahir ke dunia nggak pernah? Yang bisa masuk surga orang manusia yang pernah lahir ke yang dapat aman. Ini yang membedakan kita malam ini. Alhamdulillah kita kumpul jauh-jauh dari mana-mana datang ke masjid kita. Masjidnya pun bagus namanya Al-Barokah, penuh dengan barokah. Kita buat amalan-amalan. Ini malam Jumat, bukan malam biasa. Kata Nabi, khairul yaumi tala'at alaihi syamsu yaumul Jumat. Hari terbaik yang pernah disirami matahari, hari Jumat. Nggak ada lebih baik dari hari Jumat. Memang itu dari mulai kata Nabi tala'at alaihi syamsu, dari mulai diciptakan dunia ini sampai kiamat, hari terbaik hari Jumat. Mana bisa protes kita? Ini hadis Sahih Bukhari yang mengatakannya Nabi. Kenapa harus? Ya tanya Nabi aja nanti. Ini kan ketetapan Allah SWT. Kata Nabi, fihi khuliqa Adam. Hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah. Hari Jumat Nabi Adam dimasukkan surga. Wa fihi ukhrija minha. Hari Jumat Nabi Adam dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi. Hari turunnya Nabi Adam itu hari yang mulia, hari yang agung. Masa dibilang berdosa? Kalau orang berdosa diusir mana agung harinya? Hari yang siang dong namanya ya. Ini dibilang hari terbaik. Kenapa Nabi Adam turun ke dunia disebut hari yang terbaik? Karena turunnya Nabi Adam itu bukan karena berdosa, karena memang memenuhi janji Allah. Ibarat kalau sutradara, sebelum Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam sudah dijanjikan kepada Allah, Rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nanti manusia ini kalau sudah jadi akan menjadikan khalifah fil ardi wa yasbiqu bima. Akankah kau jadikan manusia itu bikin rusak? Bukan nebangi pohon segala macam, bikin banjir, bikin perzinahan segala macam. Wa yasfiku dima, bunuh membunuh sama mereka. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami di dunia ini senantiasa di tempat ini, di langit ini senantiasa bertasbih, berzikir kepadamu, mensucikan namamu. Kurang apa kira-kira? Begitulah. Qala inni a'lamu ma. Kata Allah, sesungguhnya aku yang paling tahu. Kamu nggak tahu apa itu Nabi Adam. Yang tahu aku. Nabi Adam itu diciptakan, memang dijadikan ke dunia. Setelah dijadikan allamahul bayan, Allah beri kepada Nabi Adam ilmu bayan. Ilmu bayan itu ilmu yang mengerti maksud si pembicara, walaupun yang dibilang dengan yang dimaksud berbeda. Yang tahu cuma Nabi Adam, malaikat nggak dapat ilmu itu. Siti Hawa istri Nabi Adam nggak dapat. Yang punya ilmu bayan cuma satu orang, siapa? Nabi Adam. Nah, ilmu bayan ini mengerti maksud si pembicara.
Walaupun yang diomong lain, yang dimaksud lain, Nabi Adam ngerti. Nah, misalnya begini, kadang mengatakan menyuruh mulut ini memerintah, tapi sebetulnya artinya melarang, jadi mau bayar. Contohnya begini, ada anak minta duit sama bapak, minta duit, mau nonton, ini ada permainan, ada akrobat dari Cina. Saya mau nonton, berapa tiketnya? 100.000. Enak aja kamu. 100.000 tuh makan kita besok sekeluarga. Duit ada 100.000 cuma. Mau kamu ngambil semua nonton akrobat 100.000. Makan apa besok? Nggak bisa, nggak bisa. Anaknya ngejar aja, mau nonton akrobat, kemana bapaknya diikutin. Akhirnya bapaknya, iya lah ya. Ini saya duit 100.000 saya, bikin nonton saya. Oh, ini harus dihabisin, ini bikin nonton saya. Anaknya berani nggak nonton? Berani nggak? Tapi disuruh. Habisin aja nih, berani nggak? Kenapa maksudnya apa? Memang maksudnya menyuruh, tapi artinya sempet gue habisin ini besok nggak makan kita sekeluarga. Itu ilmu bayan. Makanya waktu kata Allah, makan. Uskun anta wa zawjukal jannah, diamlah kamu dan istrimu di surga ini. Bebas. Tapi wala taqrabu hadhihi syajarah, pohon yang ini yang deketin. Wala taqrabu ada syajarah, pohon ini yang deketin. Ini dulu tahun 71-77 dipakai kampanye untuk P3. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan deketin pohon itu. Nanti sosoro dipakai untuk apa aja sih? Dilarang Sudomo, nggak boleh. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna. Nanti kamu sedang. Malaikat tahu apa yang deketin. Siti Hawa ngerti yang deketin. Tapi Nabi Adam ini harus dimakan. Kalau nggak dimakan mana turun ke dunia. Di surga mana ada larangan. Di surga semua boleh. Kalau dilarang berarti barang dunia. Karena larangan hanya ada di surga, mana ada larangan. Punya istri 10 juta kan boleh. Bidadari 10 juta. Dipakai sekaligus, ayo baris kabeh. Nengok apa kan mas Arab tangguh gitu. Sana mana ada larangan, bukan ada larangan. Berarti barang dunia nih. Sedangkan aku ini, kata Nabi Adam, dijadikan khalifah di dunia, bukan di sini. Diambil tuh buah dimakan. Gak mungkin Nabi Adam digoda iblis. Apa urusannya? Masa Nabi kalah sama iblis? Pernah ada dengar Nabi kalah sama iblis? Iblis kalah sama Nabi betul. Mukhlasin aja, orang-orang yang ikhlas aja iblis gak bisa menggoda. Gimana iblis mau menggoda seorang Nabi? Maka hanya dalam tafsir Sawi jilid pertama halaman 11 dikatakan, Imam Sawi mengatakan tidak boleh mengatakan Nabi Adam berdosa makan buah itu. Justru menjalankan skenario. Kalau menjalankan skenario malah mendapat pujian. Cobalah kalau misalnya ada sutradara bilang, ini main film nih, kamu main ya kamu jadi pemain banditnya, tugasmu bunuh anak muda. Dibunuh anak mudanya, dalam jagoannya dibunuh, mati. Masuk penjara atau honor? Masuk penjara atau honor? Dalam film itu dia bunuh bener-bener. Satu bioskop jerit, wah kejam banget setan. Satu masjid maki-maki dia, apa satu bioskop maki-maki dia. Masuk penjara atau dapat duit? Dapat piala citra. Pembunuh sadis. Dia menjalankan skenario. Jadi Nabi Adam itu menjalankan perintah Allah. Nah, turunlah Nabi Adam ke bumi, lahirlah kita anak cucunya ini. Bapak min huma rijalan katsirau wa nisa. Makanya malam Jumat ini ulama kita menyuruh kita banyak beribadah. Nabi menyuruh juga baca Quran apa yang mudah. Yang paling afdol baca Al-Kahfi. Iya, itu afdol.
Lebih afdol lagi ada khatam Quran, satu Quran sekalian dibaca. Kayak Imam Syafi'i tiap hari beliau khatam Quran sekali. Kalau bulan Ramadan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala khatam Quran 2 kali, siang sekali, malam bulan Ramadan. Kalau kita setahun sekali pun orang belas. Afdolnya malam Jumat baca Quran satu khatam, itu yang paling hebat. Kalau tidak baca Al-Kahfi, kalau tidak baca apa yang bisa. Faqra'u ma tayassara min baca yang gampang. Kalau yang gampang qul huwallahu. Tadi syukur bisa Yasin. Yasin 83 ayat. Wirid. Iya wirid itu diulang-ulang. Malam Jumat ini Yasin, malam Jumat depan Yasin lagi, malam Jumat depan Yasin lagi, malam Jumat depan Yasin lagi sampai mati. Itu namanya wirid. Wirid dan aurat jamaknya. Bukan bahasa Inggris, wirid kami baca. Wah, malah Nabi nggak ngerti bahasa Inggris. Ini wiritan itu diulang-ulang. Ternyata sahabat Nabi ada yang wiritannya cuma qul. Hadis Bukhari, anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad. Dan seorang lelaki mendengar kawannya baca Quran qul huwallahu ahad. Yurab di duha, diwirid-wiridkan sampai ulangi lagi, qul lagi. Jengkel. Karena yang dengar ini hafiz Quran. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Jengkel terus iki kok kawin berada di sungai anggap ente. Lama asbahar begitu sholat subuh jahilan Nabi Musa al-Ash'ari datang ke Nabi ngadu. Kalau tadi kalahu ya Rasul tadi malam kulhu tok wa innahu yataqadduha, dia anggap remeh. Kayak nggak ada ayat lain aja kulhu lulu. Nggak pernah Nabi suruh, Nabi nggak pernah contohin, bid'ah lah kira-kira kalau sekarang. Bid'ah adalah finnar. Nabi menjawab, kalau Rasulullah SAW, demi Allah yang menguasai nyawaku, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Satu qulhu yang dibaca teman tadi malam itu pahalanya menyamai dengan sepertiga Al-Qur'an. Hadis Bukhari sahih. Jadi kita buat apa yang bisa kita buat. Kalau di kampung saya dulu memang kulhu di tanah Delhi, di Medan, orang-orang perkebunan, orang-orang Jawa juga dibuatlah kulhu karena ini yang paling gampang. Suruh baca yang paling gampang. Nah iso aku goriku ya iki. Masa baca Quran diwiridkan kulhu atau Yasin tiap malam Jumat, neraka masuk neraka. Di akhirat masuk neraka, kan bingung kita dengarnya gitu. Kamu ini baca Yasin tiap malam Jumat masuk neraka. Karena aku udah dicontohin Nabi. Nanti di akhirat ada 2 rombongan. Satu rombongan 10 juta orang, dibilang kamu masuk neraka. Satu rombongan lagi di sebelahnya 10 juta orang juga, kamu masuk neraka. Yang satu nanya, yang satu rombongan ini, malaikat, kami masuk neraka kenapa? Karena dulu rajin baca Yasin. Yang malam Jumat Yasinan masuk neraka gue. Yang satu rombongan lagi nanya nih yang kawan-kawannya, loh kamu masuk neraka Yasinan juga? Bukan, kami kalau malam Jumat kami berzina rame-rame. Berzina masuk neraka? Iya, Yasinan masuk neraka juga. Makanya dulu malam Jumat jangan baca Yasin, ikut zina makannya aja. Mau bareng-bareng masuk neraka. Gitu. Akal kita aja gak nerima. Ya, akal kita aja nggak terima, apalagi hadis-hadis Rasulullah SAW. Tadi baca Yasin 1 huruf 10 Pak. Nabi menjawab begitu, man qara'a harfan min kitabillah fa huwa bihil hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kata Nabi, barang siapa baca 1 huruf Al-Qur'an dia dapat 1 hasanah. Dan 1 hasanah dibayar 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Tidak aku katakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Siapa baca alif lam mim dapat pahala 3. Hadis sahih. Rawahu Tirmidzi, riwayat Imam Tirmidzi. 1 huruf 10. Yang bilang siapa?
Datang orang sekarang, Pak nggak usah baca Quran Pak, kenapa nggak tahu artinya, nggak berpahala. Dari mana itu? Baca Quran harus seperti artinya, kalau nggak ngerti nggak berpahala. Lah kata Nabi Alif Lam Mim dapat pahala 30. Siapa yang ngerti Alif Lam Mim? Ada yang tahu artinya Alif Lam Mim? Alif Lam Mim yang ngerti artinya hanya Allah saja, betul nggak? Nah, walaupun hanya Allah yang tahu Alif Lam Mim, Nabi pun nggak tahu arti Alif Lam Mim. Hanya Allah yang tahu artinya, tapi kata Nabi, siapa baca Alif Lam Mim, meskipun yang tahu artinya hanya Allah, dapat pahala 30. Tiba-tiba ada orang bilang, nggak usah baca Quran, nggak tahu artinya, nggak berpahala. Ini Nabi baru, turun di Gimhe. Jadi kita baca sungguh-sungguh, walaupun kita jauh dari rumah kita kemana, tapi pahala yang kita dapat lebih besar dari pengorbanan kita yang datang hari. Datang sini sholat maghrib, sholat isya, berjemaah, pahalanya besar. Baca Quran lagi di sini, taklim lagi, masya Allah. Dulu taklim begini seluruh dosa diampuni. Pulang ke tempat kita nanti, ke rumah-rumah kita nggak membawa dosa dari ujung rambut sampai ujung, malah bawa pahala sebesar gunung. Ini janji-janji Nabi kita yang akan kita petik di akhirat. Tentu orang sekarang, kok nggak kelihatan? Iya kalau enggak, ini PKI. PKI itu gitu. Kau ngapain kau sholat, kau jengkang. Nah ini surga, baru tekan kono surga, nah ini pikir nyesel. Kok nyesel? Karena di Indonesia PKI mulai hidup. Kata satu tokoh PKI ada 15 juta PKI di Indonesia yang siap bangkit lagi. Wah, kan main. Memang PKI itu dulu di kampung saya PKI banyak begitu. Cek jarine surga kan anggar sok nang rokok. Cek jarine rokok kan jarine wong yo nek ora wis jengkang dikam-dikam tekan kono ora nek rokok wah nyesel. Itu tidak ada kerugian. Barang siapa keluar untuk mengamalkan amal soleh, walau sebesar zarah, kita nggak lihat saking kecilnya. Ya Allah SWT melihat amal kita. Insya Allah ya. Amin. Jangan lupa itu sampai mati, yang namanya wirid itu sampai mati. Ini lagi malam Jumat lagi, ini lagi malam Jumat lagi, ini lagi malam Jumat, ini lagi, begitu namanya wirid. Kalau sekali-sekali mah bukan wirid namanya. Kamu pernah baca Yasin kita malaikat di akhirat? Pernah. Kapan? Waktu sunatan. Sama kawinan aja 2 kali. Bukan wirid namanya. Tapi dia berpahala, satu huruf berpahala 10. Tidak ada rugi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Siapa yang mengamalkan satu kebaikan walau sebesar zarah, Allah lihat, Allah bayar pahalanya. Kita sendiri nggak nyangka. Loh, mono itu pahala ya? Mono itu. Biasa mono itu, tapi Allah lihat, kita nggak lihat. Paham ya insya Allah ya? Insya Allah. Kenapa pahala akhirat nggak dibayar di dunia? Karena tempatnya nggak ada. Dan Nabi tadi barang siapa mengucap subhanallah tumbuh satu pohon di surga. Besar batang badan pohonnya itu dikelilingi kuda yang tercepat ngelilingi 70 tahun belum selesai satu keliling. Gede pohonnya itu, nanamnya subhanallah. Nah coba kalau dibayar di dunia, kita ucap subhanallah wa bihamdi. Pohon kayu pikul, bawa pikul. Arep ditandur ngendi. Pohon kayu sebesar itu mau ditanam di mana? Makanya dia di akhirat jawabnya. Rakaat ini qabla subhi khairul laka min ad-dunya wa ma fiha. Hadis Bukhari Muslim. Salat 2 rakaat sunat sebelum subuh pahalanya lebih baik dari seluruh dunia dan isinya. Lebih baik dari seluruh dunia dan isinya. Bayangin kalau dibayar di sini. Selesai 2 rakaat salam-salam, kita malaikat nih. Sebesar dunia dan isinya gimana mikulnya? Mau disimpan di garasi mobil, benda segitu gede. Makanya akhirat itu dibayar di sana. Karena sini nggak sanggup menampung. Surga bagi orang yang paling terakhir masuk surga, udah masuk neraka miliaran tahun. Dikeluarin, ya udah. Metu ya, mereka metu gue, neneng imane, neneng sing, kalau orang neneng gue sing telat terakhir nih. Kamu terakhir, setelah kamu nggak ada lagi.
saya ke tempat di sana. Sanksi dia. Disuruh surga, bisa eneng. Kata mereka masih ada. Saya kalau bisa masuk surga ya Allah, cili aja pun nggak apa-apa. Kecil aja sebesar apartemen di Tokyo pun boleh lah. Ternyata dikasih luas 10 kali lebar dunia. Dunia ini lebarnya 40.000 km. Orang durhaka masuk neraka miliaran tahun, keluar masuk surga, bagian surganya lebarnya 10 kali 400.000 km. Bayangin gedenya, lebih besar dari planet Jupiter sendiri untuk kita itu. Kalau planetnya sebesar itu, kan kita nggak enak kalau sendirian ya. Sepi. Makanya ahli surga itu dikasih istri. Istrinya satu, tapi bidadarinya tergantung amal soleh. Ada yang 2,5 juta. Lemes dong. Kalau di dunia iya, istri satu aja nggak habis. Kalau di sana nggak ada lemesnya. Sana begitu mau masuk surga dikasih minum. Minumnya itu masih disegel, segelnya itu dari misik, minyak wangi yang terbaik. Kita muhu misk, fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Begitu masuk surga mau ke sana, terus minum dulu. Kasih kuat. Kali diminum bisa 1000 tahun cuma aja sama istri nggak bisa, nggak berhenti nggak makan karena dikasih minum itu kalah cukup 5 TL. Begitu hebatnya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan ini ya. Dan kita jadi sayang sesama kita. Kasih sayang ini besar pahala. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak punya kasih sayang tidak disayangi. Irhamu man fil ardi yarhamkum. Sayangi penduduk dunia. Seluruh malaikat selangit akan cinta dan sayang kepada. Mudah-mudahan kita bisa amalkan. Amin. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.